yang saya masih belum ketemu rahasianya itu. Ya. Rasa kopi. Rasa. Saya masih penasaran. Apa yang membentuk rasa kopi ini? Kopi kita ekspor besar-besaran dalam bentuk green bean. Green bean. Iya kan? Ya. Di sana di roasted, kemudian dibuat, diseleksi, dan kemudian kembali lagi ke sini dalam bentuk kopi. Kopi istimewa. Kopi istimewa. Ya, harganya mahal. Ya. Espresso, cappuccino, dan lain-lain. Dari mana? Sudah bermerek keluar ya. Itu kan Itali. Emangnya Itali menghasilkan kopi? Kan enggak. Ditunjukkan saya nih, lihat nih, chicken flavor, kayak gini. Tuh, terus dia tanya saya, tapi kamu tahu nggak bahan dasarnya dari mana? Banyak dari Indonesia. Oh my God. Saya baru tahu, saya bilang. Ternyata sumbernya di sini. Saya presentasi di Boston, Amerika, karena saya sebagai anggota American Chemical Society ada SES meeting. Nah, saya presentasi di sana, kaget lagi saya. Ada apa lagi di situ? Ada apa lagi yang mengejutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini saya berada di rumah salah seorang figur yang spesial. Saya bilang ini super spesial karena saya berkesempatan berada di rumah beliau, di rumah Bapak Dr. Insinyur Anton Apriantono MSc. Seorang figur yang kita kenal pasti, beliau adalah mantan Menteri Pertanian di tahun 2004 sampai 2009. Nah, juga aktif di perguruan tinggi sebagai dosen sampai tahun 2011 dan sekarang masih tetap aktif di riset di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi swasta, dan kita butuh banyak ide-ide dan hasil karya beliau yang sudah diperoleh untuk bisa berbagi dengan kita. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini mendapat kesempatan untuk sama-sama. Terima kasih juga. Ini kedatangan saya yang kedua, Pak. Bahwa tahun 2013 ya. Waktu itu saya berkunjung ke sini membawa tanaman tanaman kelapa ya. Pada sekarang saat sudah berbuah. Sudah berbuah, alhamdulillah. Dan saya kembali lagi ini ingin banyak menggali hal-hal yang saya kira ini perlu diketahui oleh teman-teman ya, kaitannya dengan kepakaran Bapak. Saya kira lebih ke kepakaran Bapak yang saya kira banyak ini. Saya kira manfaatnya buat kita, terutama para periset untuk mengambil sari-sarinya. Dan saya kira masih sangat relevan. Nah, yang pertama yang saya baca ini, saya telusuri Pak, ini Pak Anton ini banyak ke arah kimia pangan Pak ya. Iya betul. Nah, kimia pangan, kok kimia pangan Pak? Ini enggak yang lain ini. Mungkin saya perlu cerita perjalanannya ya. Jadi S1 saya kan teknologi hasil pertanian. Teknologi hasil pertanian. Di IPB Pak? Di IPB. Lulus tahun 82. Ya. Nah, kemudian saya lanjut S2 di IPB juga. Masih Dari IPB 82 juga. itu langsung saya jadi dosen. Dosen 82 ya? Iya, di jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Ya. Nah, terus saya sekolah S2 di IPB di Ilmu Pangan. Nah, saya ngambil spesialisasi kimia pangan. Langsung spesialisasi. Jadi kan ilmu pangan itu ada kimia pangan, ada mikrobiologi pangan gitu kan. Dan yang lain, saya ambil kimia pangan. Riset saya tentunya berkaitan dengan kimia pangan. Kemudian saya terinspirasi oleh senior saya. Siapa itu Pak? Profesor Deddy Fardias. Beliau sudah pensiun. Ada bukunya Pak soalnya. Beliau membuat saya tertarik di bidang kimia pangan dan juga terutama adalah instrumen peralatannya. Instrumen peralatan laboratorium. Nah, beliau expertnya yang di bidang pangan beliau itu pada saat itu yang pertama kali. Saya banyak berburu sama beliau. Waktu saya belum kuliah S2, masih asisten dosen lah ya. Itu saya mengikuti kuliah beliau walaupun kuliahnya S2. Karena saya suka kromatografi, spektroskopi, kemudian di lab itu saya ikuti beliau sampai pasang alat, sampai menjalankan alat. Beliau itu. Nah, atas dasar itulah kemudian ketika ada kesempatan
Waktu itu ada program Bank Dunia untuk Inter-University Center, pusat antar universitas. Nah, di situ memberikan beasiswa salah satunya. Nah, saya punya kesempatan untuk kuliah di Inggris. Nah, waktu itu saya mengajukan pokoknya tentunya dengan kimia pangan, tapi yang banyak menggunakan instrumen. Gitu. Lebih ke instrumennya ya. Karena saya suka instrumennya. Tentu dengan ilmunya juga dengan itu semangat Pak ya. Ya, tapi tidak khusus instrumennya ya, tetapi nah kemudian ditawarilah saya tentang reaksi Maillard namanya. Reaksi Maillard. Itu memang ditemukan oleh Louis Camille Maillard tahun 1912. Nah, reaksi antara asam amino dengan gula. Waktu itu saya ditawari reaksi antara lisin dengan silosa. Saya terima. Karena saya tahu ini bakal banyak menggunakan instrumen. Benar. Karena saya harus mengidentifikasi senyawa volatil maupun non volatil. Ya, dari mulai spektroskopi, kromatografi, GC-MS, kemudian termasuk NMR juga pelajari. Nah, di situ kemudian juga saya ikut juga waktu itu kan nggak ada kuliahnya. Kalau S3 di Inggris kan ada riset aja kan. Tapi ada kuliah yang berkaitan dengan instrumen, saya ikut sebagai pendengar. Sit in Pak kalau di sini Pak. Sit in. Iya. Pulang. Kemudian saya kembangkan riset. Jadi karena gini, pada waktu ini apa namanya riset tentang reaksi Maillard itu kan purely chemistry ya. Purely chemistry. Nah, tapi ketika kita presentasikan waktu itu saya ingat tahun 90 di Jenewa ada simposium tentang flavor. Gitu flavor kan? Nah, ya reaksi Maillard salah satu basic untuk pengembangan flavor, khususnya apa namanya flavor yang meaty flavors ya, flavors atau reaction flavors itu dari reaksi Maillard. Saya presentasi, saya banyak mendapatkan masukan dari suhunya reaksi Maillard pada saat itu. Tapi yang menarik buat saya adalah ketika saya berkunjung ke karena kita dibawa kunjungan industri ke Freemanis waktu itu. Nah, industri apa itu Pak? Industri flavor house. Memang flavor and fragrance ya. Flavor and fragrance ya. Saya ditunjukkanlah bahan dasarnya, hasil-hasilnya. Kebetulan orang yang mengantarkan itu orang yang sudah sering bolak-balik ke Indonesia. Ditunjukkanlah saya nih, lihat nih, chicken flavor ini. Tuh, terus dia tanya saya, tapi kamu tahu nggak bahan dasarnya dari mana? Banyak dari Indonesia. Oh my God. Saya baru tahu, saya bilang. Ternyata sumbernya di sini. Oh gitu. Kalau begitu saya akan mengambil spesialisasi flavor. Sejak itu saya punya cita-cita itu. Jadi bukan waktu itu tentu masih aspek kimianya ya. Aspek kimianya. Saya lulus tahun 92 dari Reading University di Inggris. Nah, kemudian tahun 93 saya presentasi di Boston, Amerika, karena saya sebagai anggota American Chemical Society ada SCS meeting. Nah, saya presentasi di sana. Kaget lagi saya. Ada apa lagi di situ? Ada apa lagi yang mengejutkan? Chemistry is not only chemistry. Gitu kan? Jadi riset-risetnya itu sudah kolaborasi dengan berbagai bidang, dan yang menarik buat saya adalah kolaborasi chemistry dengan sensori. Sensor analisis gitu. Kemampuan untuk jadi menangkap bagaimana kita menilai flavors, kemudian karakteristik pangan itu dengan menggunakan indera manusia. Dengan lidah, dengan hidung, dengan alat perasa peraba kita. Nah itu, wah saya bilang kok udah kombinasi itu ya. Nah, saya baru dari situ saya baru ngeh gitu kan, baru belajar. Karena selama ini kalau kimianya oke, saya udah belajar. Nah, pulang saya panggil mahasiswa saya bimbingan S1. Saya katakan, kamu berani nggak riset sensori di samping kimianya? Karena apa? Karena saya belum pernah. Saya jujur kepada mahasiswa saya, kita sama-sama belajar ya. Tapi saya akan lengkapi kebutuhannya, bukunya, softwarenya, saya beli Pak.
Oh. Ya, jadi bagaimana menghubungkan antara senyawa volatiles dengan sensori itu dengan menggunakan multivariate analysis kan. Saya beli itu dan kita sama-sama pelajari. Nah, mulai dari situ penelitian saya bukan hanya kimia, tapi juga sensorinya. Bagaimana kita bisa menghasilkan kecap yang baik? Kalau kita tidak menguasai dasarnya. Apa sih yang menyebabkan yang bisa menghasilkan flavor kecap itu apa, pengaruh apa? Bagaimana mekanismenya dan seterusnya. Gitu kan? Nah itu ya salah satu contoh. Dan banyak contoh-contoh lain seperti yang sekarang misalnya yang sedang dikerjakan ini adalah bagaimana aplikasinya pada kopi. Oh, pada kopi. Ya, riset-riset dasar itu. Ya, nah ini menarik ini. Nah, ini semakin menarik nih, Banton ini. Bagaimana pemanfaatan ilmu dasar ya, terutama tadi lebih ke arah flavornya tadi ya, fragrance, flavor. Nah, ada tadi di ujung tadi terkait yang sedang ini yang kopi. Kita tahu kopi ini kan khas dari aroma dan rasa. Nah, bagaimana ini penerapan ilmu Bapak ini? Jadi begini, kan kita harus pelajari dulu. Pertama dari kopi itu sebetulnya apa sih yang menjadi karakter impact compounds namanya istilahnya. Jadi karakter impact compounds itu adalah senyawa yang memberikan impact untuk menghasilkan aroma kopi, rasa kopi. Apa itu ya? Apa? Kan sudah diteliti orang. Saya pelajari. Nah, kemudian pelajari juga flavor kopi itu terbentuk karena apa sih? Ada reaksi Maillard, ada juga dari perkembangan senyawa polifenolik dan lain-lain gitu. Itu dipelajari. Nah, kemudian pada waktu kita mengembangkan sebuah produk, nah ini harus kita menjadikan dasar harus identifikasi betul ya. Nah, di samping juga kita melakukan karakterisasi. Kalau misalnya kita sudah melakukan itu karakterisasi baik kimia, artinya komposisi senyawa volatiles juga dengan karakteristik sensorinya. Arabica Kintamani Bali, kemudian Arabica Java Preanger, Robusta Lampung, ini sedang kita kerjakan karakterisasi. Nah, dari situ kan kita ingin lihat sebetulnya apa sih yang membedakan gitu. Nah, antar jenis-jenis kopi itu. Nah, pengetahuan dasar ini sangat berarti untuk mengembangkan produk yang kita inginkan gitu. Dengan berbagai teknologinya, apakah itu fermentasi atau juga perbaikan proses dan tapi ada sebuah dasar gitu. Dasar. Yang dijadikan dasar. Jadi bukan trial and error, nggak boleh. semua kemana-mana itu nanti. Harus ada dasarnya. Kenapa kita lakukan itu? Asumsinya apa? Betul. Kalau tidak terbukti, berarti kan ada sesuatu yang lain yang harus kita pikirkan kembali. Tapi kebanyakan case sih terbukti gitu. Walaupun sampai sekarang saya masih ada, kalau dari sisi aroma, saya cukup menguasai karena sejak S3 saya menguasai tentang reaksi Maillard gitu. Sehingga saya udah cukup dasar kuat di situ ya. Dasar udah punya kuat di situ sehingga sudah terbayang apa yang harus saya lakukan gitu. Betul. Dan itu ya alhamdulillah tuh sampai cukup terbukti gitu. Ya saya masih belum ketemu rahasianya itu. Rasa kopi. Saya masih penasaran. Apa yang membentuk rasa kopi ini? Walaupun dari literatur ada misalnya senyawa polifenoliknya seperti trigonelin, kemudian juga senyawa-senyawa lain gitu. Kemudian ada senyawa asapnya juga di situ macam-macam. Tapi bagaimana caranya supaya rasa ini bergabung dengan aroma itu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Saya belum ketemu betul mana itu. Tapi kalau dari sisi aromanya memang ada hubungan antara aroma dengan rasa juga. Hanya dari sisi rasa ini memang unik dan sayangnya soal rasa ini juga personal juga. Jadi artinya saya bercontoh sendirilah, nggak suka kopi yang rasanya asam. Itu di Arabica kan? Arabica, nggak begitu suka itu. Iya. Nanti ada lagi orang yang nggak suka pahit gitu kan. Nah ini kalau kita mau mengembangkan sebuah produk tuh lihat dulu targetnya siapa. Makanya kenapa saya katakan dasar itu penting. Nah,
Saya kan penasaran, saya ketemu Dr. Sasti kalau nggak salah namanya. Waktu dia presentasi di TV, saya tanya, Bu, kok bisa sih melakukan identifikasi secara cepat? Karena pekerjaan saya kan melakukan identifikasi komponen gitu kan. Oh iya Pak, karena kita sudah punya database, kuncinya di situ. Jadi kalau misalnya berbagai jenis gula, berbagai jenis asam, berbagai jenis fenol, itu kita punya database-nya Pak. Jadi tinggal bandingkan hasil analisis dengan database, kita tahu ini senyawa apa. Oh begitu, saya bilang. Jadi satu sampel bisa selesai 2 minggu katanya. Oh pantesan, saya bilang. Padahal dulu itu bisa berbulan-bulan. Oh iyalah, kalau nggak punya database ya itu tadinya saya nggak terbayang karena ternyata kita harus punya database sendiri. Gitu. Nah inilah pentingnya karakteristik penelitian dasar. Kita mengumpulkan data dasar seperti ini sehingga algoritma berikutnya. Nah, menurut Pak Antun sendiri tadi sudah disampaikan banyak yang sudah dikerjakan dan sekarang juga untuk bidang kimia pangan ya. Saya kira masih terus ya. Masih. Bagi kimianya ataupun nanti yang terkait dengan instrumen tadi. Ini dikaitkannya dengan kebutuhan sekarang ya. Kebutuhan produknya. Seperti apa ini yang harus dihasilkan ke depan? Dari basic reaksi Maillard yang saya kuasai, saya tapi sekarang sudah tidak kerjakan lagi. Beberapa waktu yang lalu, saya mengerjakan bagaimana menghasilkan meat flavor, khususnya chicken flavor, dengan dasar reaksi Maillard juga. Tapi bagaimana menghasilkan chicken flavor ya dari bahan-bahan yang lebih murah. Itu dari Moromi, kemudian dari mana. Nah, kemudian yang kedua yang kita inginkan itu, kalau sekarang kan terpisah ya antara yang lemak dengan yang bubuk ya. Nah, saya berpikir kenapa nggak disatukan? Itu di kemasan itu ya? Iya, karena kan reaksi Maillard juga bisa dilakukan di lemak. Nah, itu kemudian kita lakukan dan jadi satu kemasan aja. Tidak terpisah lagi seperti tidak perlu dipisah lagi. Sudah masuk bawang segala macam ada di situ semua. Nah, sebetulnya kita juga waktu itu pernah dipesan juga oleh swasta tentang vanila. Membuat vanila ekstrak. Kita sudah pelajari apa yang terjadi, kemudian kita lakukan juga dengan cara fermentasi gitu ya. Hanya sayangnya memang butuh waktu lebih lama sih. Waktu itu saya nggak tahu apakah dilanjutkan di swasta ya, kita belum sampai kepada menjadi satu produk. Nah itu di vanila yang asli mungkin di karakter ya, karakterisasi kemudian mengetahui gitu. Nah ada yang saya baca itu bahwa ada sekarang satu riset yang mencoba memanfaatkan bahan yang tidak ada kaitannya dengan vanila, contoh tandan kosong buah sawit, itu coba seperti apa ini ekstrak atau menghasilkan, bagaimana itu prinsip itu? Mungkin. Gimana jadi itu? Karena itu kan banyak mengandung lignin ya. Ya, lignin itu kan sebenarnya polifenolik. Nah, lignin ini didegradasi, bisa juga dengan fermentasi atau cara-cara kimia menjadi senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik ini sebagian bisa menjadi bahan dasar untuk diubah menjadi vanilin sintetik. Eugenolnya diubah menjadi vanilin. Ini dikerjakan misalnya di Indeso, itu udah bisa, industri kita loh. Jadi kita kadang-kadang, nah ini juga satu hal yang saya juga harus kemukakan bahwa apalagi dibandingkan tadi dengan saya pernah cerita sebelum ini tentang Vietnam ya, mereka yang punya PD-nya tinggi, sementara kita ini saya sering sedih gitu karena masih punya karakter inlander. Inlander tuh apa istilahnya, inferior complex gitu ya. Padahal kita tuh luar biasa, luar biasa, banyak prestasi kita. Hanya seringkali orang nggak memandang gitu kalau itu sebagai prestasi kita. Itu dia menyedihkan itu. Misalnya Indeso itu ya entah sekarang ya, tapi saya tahu beberapa waktu yang lalu sudah menjadi pemasok 60% eugenol dunia. Di mana itu tempatnya? Di pabriknya di sini, Cilengsi. Di Cilengsi ya, masuk kayaknya di sini pabriknya, ya kan? Minyak cengkehnya pabriknya di Baturaden, kemudian derivat-derivatnya di sini dikerjakan. Nah, mereka juga yang mengubah dari eugenol menjadi vanilin. Itu supply ke dunia juga, Pak. Jadi jangan underestimate. Nah, ini juga yang ingin saya kemukakan ya.
Sebetulnya kita ini banyak menghasilkan bahan dasar. Oke. Ya. 90% patchouli oil, minyak nila, itu diproduksi di sini di Indonesia. Iya. Ekspor, ya kan? Kembali lagi dalam bentuk parfum. Kita dapat produk jadi. Minyak terpentin, minyak dari pinus ya. Dari kayu. Bisa menghasilkan gondorucum, terpentin. Ya. Itu kalau dia difraksinasi itu dapat menghasilkan alpha pinen, beta pinen. Dijadikan apa itu? Ini adalah bahan dasar untuk banyak sekali aroma chemicals istilahnya. Nah, sebenarnya aroma chemicals ini lagi-lagi diproduksi di luar, kembali dalam bentuk flavor, dalam bentuk parfum. Alamak. Rugi kita, Pak. Ya karena kita tidak mengerjakan penelitian dasar yang cukup. Kan? Tidak usah jauh-jauh lah. Kalau ditanya misalnya, coklat yang terkenal dari mana? Belgia, Swiss. Bahan dasarnya dari mana? Indonesia. Dari Indonesia. Sebagian ya kan? Iya kan? Mereka nggak pernah produksi bahan dasar sama sekali, tapi mereka olah. Nggak punya pohonnya di sana. Nggak punya pohonnya. Padahal dari sini bahan dasar. Termasuk kopi. Betul. Nah, ya kan? Kopi kita ekspor besar-besaran dalam bentuk green bean. Green bean. Iya kan? Iya. Di sana di roasted, kemudian dibuat, diseleksi, dan kemudian kembali lagi ke sini dalam bentuk kopi. Kopi istimewa. Harganya mahal. Dalam bentuk lagi ke sini dalam bentuk teknologi maupun juga cara-cara penyajiannya, espresso, cappuccino dan lain-lain. Dari mana? Sudah bermerek keluar ya. Itu kan Itali. Emangnya Itali menghasilkan kopi kan enggak? Nah, ya. Terus sering saya agak emosi juga ketika datang ke suatu kafe, ada kopi tubruk nggak ada, Pak, adanya black coffee. Alamak, saya bilang kopi tubruk itu khasnya Indonesia. Kenapa nggak kita kembangkan itu, gitu kan? Mungkin karena terpancingan, Pak, ke bawah branding tadi, melupakan ini atau? Kalau saya sih melihatnya mental inlander, inferior complex. Iya. Jadi selalu melihat yang dari luar tuh yang serba wah gitu. Iya. Kalau kita punya yang lebih espresso, langsung kita merasa gengsi gitu kalau mau minum seperti itu. Tubruk kalau tubruk gak bergengsi. Harganya juga lebih murah daripada yang lain. Iya. Ini barangkali dari sisi mentalitas yang harus diperbaiki. Tapi yang saya kaitannya dengan riset adalah cobalah kita lakukan riset dasar yang nantinya akan menjadi terapan. Kenapa saya sedang mendorong salah satu swasta, Pak, kita harus jadi pemain dunia dong. Masa kita hanya bisa green bean doang? Lalu kalau kita bicara kopi, merek Aili lah, Lavazza lah dari Itali. Kopi kita mana? Gitu. Lanjut ini, Pak Tom. Ini saya kira banyak ini dapat ini. Banyak hal yang kita dapat bagaimana ilmu dasar ini menjadi landasannya untuk bisa menghasilkan hal-hal yang lebih baru, update inovasi. Nah, ini kalau saya melihat mungkin tidak banyak yang tertarik pada bidang ini atau seperti apa menurut Pak Anton, sehingga saya melihat anak muda sekarang bagaimana sarannya supaya bisa masuk ke dunia analis kimia ini. Yang pertama itu memang peran dosen sangat penting. Jadi dosen itu jangan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi juga bagaimana sedikit banyak membentuk karakter yang baik dan juga memotivasi. Gitu. Generasi muda kita ini sebenarnya banyak yang punya potensi, Bang. Cuma tadi kekurangan yang menyentuh mereka, memotivasi mereka, kemudian menggairahkan ini mereka gitu. Nah, ini barangkali yang harus dilakukan. Hanya kemudian memang yang menyedihkan adalah kondisi di kita sendiri yang kurang kondusif. Ya mungkin Bapak tahu sendiri bagaimana riset yang dikembangkan oleh negara dalam hal ini pemerintah gitu. Ya kurang tertata dengan baik. Kontinuitasnya kurang dan lain-lainnya. Jadi orang-orang yang berbakat ini jadi kurang gitu, kurang berkembang.
Nah untungnya ada swasta-swasta yang bisa melirik mereka gitu. Jadi Indonesia tuh bisa dan sangat bisa, dan saya pada skala mikro saya sudah bisa melihat gitu ya potensi SDM Indonesia. Dan kalau kita di luar negeri ya seperti yang saya alami juga, dan saya tahu banyak juga teman-teman orang Indonesia yang tadi kayak penelitian tentang kopi itu kan orang Indonesia, tapi kerjanya penelitiannya di Jepang. Saya tahu misalnya ini ahli biotek Indonesia, tapi kerjanya di Filipina, gitu kan. Saya pun waktu saya kuliah, waktu saya riset di luar negeri, saya juga sering bolak-balik ya. Sebelum jadi menteri saya sering bolak-balik luar negeri untuk riset. Itu mereka sering terkagum-kagum. Kamu S2-nya di mana sih? Di Indonesia kok bisa begini? Saya pernah jadi asisten juga ketika teknisinya mereka kecelakaan. Bingung mereka kan ganti-gantinya. Terus minta saya jadi oke, siap, bisa. Jadi SDM kita tuh hebat sebetulnya. Mengoptimalkan ya. Nah, tugas negara lah bagaimana bisa mengoptimalkan potensi ini yang sebetulnya sangat bisa. Tinggal kasih wadahnya gitu. Kalau wadahnya itu di kementerian, ya memang terbatas, gaji juga terbatas kan. Ya bikinlah, kita bikin lembaga yang tidak terikat pada aturan-aturan pegawai negeri. Ya kan? Yang penting pada output oriented kan. Kamu harus menghasilkan ini. Saya dari sekian, kamu harus menghasilkan ini, nanti hasil dari sini lebih daripada input yang saya berikan. Kan bisa seperti itu sebetulnya. Jelas. Ya. Dan ada contohnya. Kalau kita mau belajarlah ke Jerman gitu kan. Ada contohnya semua itu. Soal inovasi, belajar ke Finlandia. Bahkan teman-teman yang lain tuh belajar ke Cina. Mereka mau belajar juga tuh hubungan sistem inovasi di Cina, dan sekarang luar biasa. Saya di bidang saya nih yang paling tidak yang saya tahu, dan saya tahu juga kalau secara umum mereka tuh sains sudah dikuasai mereka. Di bidang sains, di bidang flavor, kemudian sensori, publikasinya Cina lagi, orang Cina lagi. Walaupun tidak harus dari negeri Cina ya di ininya, tapi penelitian itu orang Cina, Pak. Aduh. Dan ini membuktikan apa yang disampaikan oleh bahwa sudah belajarlah sampai ke negeri. Saya kira semacam pembuktian ini sekarang ya. Luar biasa mereka. Terima kasih nih Pak Anton. Sama-sama. Waktunya saya bertamu di sini. Rasanya nggak cukup ini satu episode. Mungkin ada waktu nanti saya datang lagi untuk yang berbeda, tapi lebih banyak tadi yang saya kira banyak mencerahkan, menginspirasi, memotivasi. Mudah-mudahan bagi kita yang mengikuti ini tercerahkan dan ada optimisme untuk satu yang lebih baik. Kira terima kasih banyak waktunya. Diskusi ini luar biasa ini. Kayak kita sudah mengikuti diskusi yang saya kira sangat produktif ya. Kurang lebih setengah jam saya bersama figur yang luar biasa. Ini saya senang sekali ini bisa berada di sini, mendapatkan waktu untuk berbagi, terutama tadi dari ilmu-ilmu dasar beliau yang sekarang saya kira sangat bermanfaat untuk produk-produk ya, menghasilkan produk-produk yang luar biasa dan tetap eksis pada saat ini. Dan saya kira ada tadi satu motivasi beliau, kalau kita optimis dan mindset kita juga ini benar, mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik ke depan. Saya kira ini sudah memotivasi, menginspirasi dan mencerahkan kita semua. Ciao.